Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang takbir mimpi. Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Ali bin Muhammad Al-Warraq, dari Ahmad bin Muhammad bin Nas, dari Yusuf bin Bilal, dari Muhammad bin Marwan Al-Kalbi, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Beliau jatuh sakit sehingga kami mengkhawatirkannya. Ketika beliau berada antara tidur dan terjaga, tiba-tiba turun dua malaikat. Yang satu berada di dekat kepala Rasulullah dan yang lain berada di dekat kaki Rasulullah. Malaikat yang berada dekat kepala berkata kepada malaikat yang berada dekat kaki, "Mengapa dia sakit?" Malaikat bertanya demikian supaya Nabi memahami persoalannya. Temannya menjawab, "Terkena sihir." "Siapa yang melakukannya?" "Lubaid bin A'sam, orang Yahudi." "Di mana dia melakukannya?" "Di sumur Jarwan." "Bagaimana mengobatinya?" "Kirimlah orang ke sumur itu dan keringkan airnya. Jika tampak sebuah batu besar, singkirkanlah, karena di bawahnya terdapat tali busur yang berpintal 11 dan diletakkan di dalam kantong. Setelah itu, bakarlah ia. Insya Allah, Muhammad SAW sembuh." Jika menyuruh orang, hendaknya beliau mengeluarkan kantong itu. Ibnu Abbas melanjutkan, Nabi SAW pun bangun dan beliau telah memahami apa yang dikatakan kepadanya oleh malaikat. Beliau menyuruh Ammar bin Yasar dan sekelompok sahabatnya ke sumur tersebut yang airnya telah berubah seperti inai. Kemudian sumur itu dikeringkan. Setelah tampak batu besar, ia pun digulingkan dan tampaklah di bawahnya kantong yang berisikan tali busur bersimpul 11. Kemudian mereka membawanya kepada Rasulullah. Turunlah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kedua surah itu berjumlah 11 ayat dan sama dengan banyaknya buhul yang berjumlah 11 pula. Setiap kali beliau membaca satu ayat, lepaslah satu buhul. Setelah seluruh buhulnya terbuka, Rasulullah dapat bangkit dan seolah-olah terlepas dari ikatan. Buhul itu pun dibakar. Nabi SAW menyuruh kita berlindung kepada Allah melalui kedua surah tersebut. Lubaid mengunjungi Rasulullah. Meskipun beliau menceritakan kejadian di atas, pada wajah Lubaid tidak tampak perubahan apapun. Hadis di atas menunjukkan kebenaran masalah mimpi dan keberadaannya di dalam banyak hadis, sehingga terlampau panjang untuk menceritakannya. Mimpi mencium yang disertai syahwat ditawilkan seperti senggama. Mencium tanpa syahwat berarti yang mencium akan menghadap kepada yang dicium, bertanya atau menyampaikan kebutuhan yang kemudian dipenuhi. Mimpi menikah dengan 4 istri berarti dia akan meraih kebaikan yang banyak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Jika bermimpi bahwa istrinya menikah dengan laki-laki lain dan membawanya, lenyaplah kerajaannya bila dia raja atau rugilah perdagangannya bila dia pedagang. Jika mimpi menikahkan istrinya sendiri dengan laki-laki lain, berarti dia akan meraih perniagaan yang sangat menguntungkan. Walimah bagi yang menyelenggarakannya ditawilkan dengan musibah, sedangkan bagi yang diundang ditawilkan dengan kegembiraan dan kesenangan bila tidak tampak makanan. Mimpi seolah-olah khalifah menikahinya, berarti dia akan meraih kekuasaan. Jika mimpi dinikahi oleh pemuka masyarakat, dia akan meraih jalan keluar dari kesulitan atau mendapat kesembuhan dari penyakit. Mimpi menceraikan istri berarti dia akan kaya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 130. Penakwil lain mengatakan bahwa mimpi di atas menunjukkan bahwa pelakunya akan meninggalkan kekuasaan yang selama ini dikuasainya, sebab perempuan itu pemilik tipuan seperti halnya raja. Jika gubernur mimpi menceraikan istri, dia akan dipecat. Jika pegawai mimpi bercerai, dia akan meninggalkan pekerjaannya. Jika dalam mimpi itu menalak raj'i, dia akan kembali ke posisi semula. Bermimpi menjadi pencemburu berarti akan rakus. Bermimpi gemuk ditawilkan dengan bertambahnya kekayaan. Mimpi berpenampilan seperti banci ditawilkan bahwa pelaku mimpi akan ditimpa ketakutan dan kesedihan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.